Shalom, saudara Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, seorang mualaf di video berikut menceritakan alasannya dia berpindah keyakinan dari Kristen ke agama Islam. Dan saudara Tuhan, alasannya ini tidak jauh beda dengan alasan beberapa orang mualaf lainnya. Nah, saudara Tuhan, ada hal yang perlu kita tanggapi. Setidaknya ada 3 poin yang perlu kita tanggapi di video berikut. Dan sebelum kita menanggapinya bersama-sama, mari kita melihat videonya. Nah, setelah saya bertemu dengan seorang yang berusaha untuk mengajak diskusi, saya juga mulai terbuka apakah benar seperti itu gitu ya. Apalagi baru dengar kata kalau Bible itu ada amandemennya kan gitu ya. Amandemen apa? Ya itu perjanjian baru, perjanjian lama. Nah, baru kali ini ya orang nyebut Bible ada amandemen kan gitu ya. Saya juga heran gitu ya. Lah itu lalu juga sebenarnya itu kalimat yang membuat saya bingung tuh pertanyaan gitu ya bahwa coba deh cari di Bible itu ada nggak ya ayat yang menyebutkan khususnya kalau Bible elektronik itu kan kata-kata Yesus itu kan tulisan merah ya kok ya Ya, yang ya, ya, apa itu dicetak merah itu ya. dikatakan coba cari itu kata-kata Yesus sendiri yang dicetak merah ada nggak kalimat yang berbunyi Aku Tuhan dan sembahlah aku gitu ya. Hmm. Kalau misalnya Wow. ketemu ayat itu, eh, maksudnya orang yang saya injili itu janji, oke, saya Hmm. nggak apa-apa, saya yang pindah gitu ya, saya yang masuk Kristen, nggak apa-apa bawa ke gereja dibaptis. Lalu sebenarnya hal yang membuat saya ini lebih yakin gitu ya, karena justru para mualaf-mualaf yang notabene adalah pendeta, teolog-teolog yang sekolah di luar negeri, di negeri asal Bible, dan Hmm. mempelajari bahasa aslinya Bible yang menemukan kejanggalan-kejanggalan. Jadi Hmm. itu yang membuat saya tuh paling enggak itu apa ya, saya tuh nggak merasa bersalah atau guilty feeling kalau saya tuh hijrah gitu loh. Saya memang membaca Al-Quran ya, saya membaca Al-Quran terjemahan, walaupun masih belum paham gitu ya. Yang terjemahan bahasa Indonesia kan memang ada istilah tentang Isa Al-Masih, tentang Allah itu bertanya apakah Isa menyuruh umatnya menyembah dia, kan dia juga Hmm. nggak menyuruh kan gitu. Itu paling Ya. tidak kan pegangan. Tapi justru dari Bible yang diketemukan banyak terjemahan-terjemahan yang sebenarnya tersirat tentang nubuatan kedatangan Nabi Muhammad yang diterjemahkan berbeda itu yang membuat saya itu berpikir gitu ya. Loh, kok Hmm. bisa ya seperti ini ya gitu loh. Kenapa kok Hmm. disembunyikan kan gitu. Lalu Hmm. eh, seperti saya baru dengar juga dari Haja Irin Handono ya yang mantan biarawati itu yang mengatakan ada konsili Nisea yang Hmm. istilahnya salah satu keputusannya mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Nah, saya dengar itu juga kaget tuh. Oh iya ya ada ya seperti ini. Nah, selama ini saya emang nggak pernah tahu gitu ya. Dan mungkin kalau dulu saya tahu saya cuma cuek aja. Ya udah terserah mau diangkat mau enggak. Pokoknya iman saya Trinitas kan gitu ya. Baik, saudara Tuhan, di videonya kita sudah dengarkan kesaksian seorang mualaf di video tadi. Dia menceritakan alasan kenapa dia berpindah keyakinan. Setidaknya ada 3 poin yang dia sampaikan di video tadi. Pertama, alasannya dia berpindah keyakinan karena tidak ada di dalam Alkitab Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Dan kedua, menurut mualaf ini, ya Alkitab punya kenjanggalan-kenjanggalan sehingga Alkitab itu bisa dibilang ya bisa diragukan gitu loh. Dan ketiga, ya beliau juga belajar dari Irene Handono yang mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Nah, saudara dalam Tuhan, alasan mualaf ini berpindah keyakinan tidak jauh beda dengan alasan beberapa orang mualaf lainnya yang juga mengatakan hal yang sama. Seperti halnya Irene Handono mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Ya, ada juga beberapa orang mualaf mengatakan bahwa ya Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ya, dan juga ada yang mengatakan bahwa Alkitab tidak benar, Alkitab palsu. Dan
mualaf tadi juga mengatakan bahwa Alkitab punya kejanggalan gitu loh. Makanya saya bilang di awal bahwa alasan mualaf ini berpindah keyakinan tidak jauh beda dengan beberapa orang mualaf lainnya. Nah, saudara Tuhan, sebenarnya klaim kosong mereka ini sudah dijawab oleh apologet Kristen di channel YouTube mereka. Saudara bisa melihat atau saudara bisa cari jawaban-jawaban daripada beberapa orang hamba Tuhan tentang tuduhan atau klaim kosong dari mualaf ini, termasuk mualaf yang barusan kita dengar di video tadi. Ya, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ya, padahal di dalam Alkitab sudah jelas, bahkan banyak ayat di mana Yesus membuktikan dirinya sebagai Tuhan. Ya. Bahkan Yesus sendiri berkata dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa dia, tanpa melalui Yesus. Ini jelas, saudara dalam Tuhan. Ya. Yesus menjamin keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Ya. Dan berbagai ayat lainnya di mana Yesus menunjukkan diri atau membuktikan diri bahwa dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Ya. Mualaf tadi mengatakan bahwa Bible atau Alkitab punya kejanggalan. Ya, kejanggalannya di mana? Coba uraikan gitu loh. Jangan hanya sekedar ngomong Bible itu punya kejanggalan. Coba tunjukkan kejanggalannya di mana. Ya. Dan beberapa orang apologet Kristen mempertanyakan hal itu kepada orang-orang yang membuat klaim kosong terhadap Alkitab. Mereka belum bisa menjawab di mana letak kejanggalan daripada Alkitab. Lalu mualaf tadi mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Ya. Itu pun tidak benar. Karena sejak Yesus datang ke dunia ini, ya, dia sudah menjadi Tuhan. Ya. Buktinya, dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Yesus. Yesus berkata dia dan Bapa adalah satu, menunjukkan kesetaraan antara dia dengan Tuhan. Ya. Yesus mengatakan dia pergi kepada Bapanya menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Yesus menyediakan sorga bagi orang yang percaya kepadanya. Yesus pemilik sorga. Yesus menjamin keselamatan orang yang percaya kepadanya. Ya. Yesus melakukan berbagai mukjizat yang sangat luar biasa, ya, di luar batas kemampuan manusia. Dan berbagai hal yang dilakukan oleh Yesus sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, dan hanya kepadanya ada kehidupan. Jadi alasan daripada mu'alaf tadi atau klaim kosong daripada mu'alaf tadi sebenarnya tidak berdasar. Ya, tidak berdasar sama sekali kalau kita melihat jawabannya di dalam Alkitab. Karena tuduhan atau klaim kosong mereka ini dijawab tuntas oleh Alkitab. Ya, jawabannya ada di dalam ayat-ayat Alkitab. Semua lengkap, semua jelas di dalam Alkitab. Ya. Alkitab adalah firman Tuhan. Ya. Alkitab tidak memiliki kejanggalan seperti yang disampaikan oleh mualaf tadi. Ya. Jadi sekali lagi, apa yang mereka katakan tentang Yesus bahwa Yesus tidak mengangkat dirinya, tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan, itu hanya klaim kosong gitu loh. Ya, mereka menuduh Alkitab punya kejanggalan. Itu pun mereka belum bisa buktikan juga. Ya, mereka hanya membangun klaim-klaim kosong. Ya. Mualaf tadi mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan sama dengan perkataan Irene Handono. Itu pun tidak benar, gitu loh. Tidak benar. Ya, karena sebelum Konsili Nisea, Yesus itu sudah menjadi Tuhan dan sudah diagungkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya.
Jadi apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka tuduhkan terhadap Yesus, terhadap Alkitab, ya, tidak benar, tidak punya dalil. Jadi kalau mereka berpindah keyakinan hanya karena alasan seperti alasan mu'alaf di video tadi, saya katakan sayang sekali. Ya, kasihan dengan mereka. Mereka tidak belajar Alkitab dengan benar, tapi berani membuat klaim kosong. Itu hal yang disayangkan. Ya. Apa salahnya mereka belajar Alkitab dengan benar lebih dulu, baru mereka memberikan klaim-klaim yang berdasar gitu loh, yang punya dalil gitu. Ya. Sayang sekali saudaraku dalam Tuhan. Dan alangkah baiknya ketika mereka berpindah keyakinan, mereka fokus dengan agama baru mereka. Mereka fokus dengan iman baru mereka. Mereka fokus dengan kitab yang mereka yakinin sebagai firman Tuhan saat ini. Bukan malah membahas Kristen, bukan malah membahas Alkitab, bukan malah nyinyir dengan Yesus. Mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan segala macam. Ya. Mereka berpikir ketika mereka mengatakan hal itu, maka iman orang Kristen ini luntur. Ya. Mereka berpikir dengan mengatakan hal itu, maka iman orang Kristen ini runtuh gitu loh. Tidak luntur, tidak runtuh. Karena iman orang Kristen itu dibangun atas dasar kasih Kristus. Dan itu kokoh saudara dalam Tuhan. Tidak mudah goyah. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka dia tidak mudah dipisahkan oleh apapun, saudara dalam Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menarik mereka dari tangan Kristus. Itu jelas tertulis di dalam Alkitab. Jadi saya percaya, saya aminkan bahwa orang yang hidup di dalam Kristus, imannya kokoh, imannya kuat. Jadi mereka tidak bakalan tertipu dengan tuduhan-tuduhan atau klaim kosong para mu'alaf ini. Saya yakin itu. Kecuali dengan mereka yang Kristen KTP. Ya, saya belum bisa yakini iman mereka seperti apa. Tetapi orang yang sudah sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, yang mengenal kebenaran, maka ya saya yakin mereka tidak mudah terbawa arus dengan perkataan-perkataan para mu'alaf yang menyampaikan klaim kosong terhadap Yesus, terhadap Alkitab, dan iman Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silakan berikan tanggapan saudara, ya, berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan di kolom komentar. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.